Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nipros Akila, mahasiswa UMY semester 7. Nomor NIM saya 20210720 Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil literatur review dari kelompok kami. Jadi kelompok kami itu beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saudara Judul Hasidiki, yang kedua saudari Rizky Nur Azizah, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Muhammad Nipros Akila. Pada kesempatan kali ini kelompok saya diberikan judul terkait kebijakan sertifikasi guru PAI. Nah, pada hasil literatur review kami ini mengenai kebijakan sertifikasi guru PAI, kami membagi 4 konten pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua adalah metode, yang ketiga diskusi, dan yang keempat kesimpulan. Langsung pada pembahasan yang pertama yaitu terkait pendahuluan. Nah, jadi di sini kami memuat terkait latar belakang mengapa kami mengangkat judul ini, yaitu kebijakan sertifikasi guru PAI. Nah, jadi ada beberapa hal teman-teman yang melatar belakangi kami menulis terkait judul ini. Yang pertama yaitu berdasarkan data dari UNESCO, pada tahun 2023 kualitas pendidikan di Indonesia menduduki urutan ke-67 dari 203 negara. Kemudian poin yang berikutnya, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah rendahnya kualitas mutu pendidik. Kemudian poin yang berikutnya yang melatar belakangi penulisan artikel ini yaitu 20% guru yang layak memenuhi kualifikasi sebagai guru. Dan yang terakhir, poin yang melatar belakangi kami membuat artikel ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru PAI, yaitu dengan adanya kebijakan sertifikasi guru. Karena pada saat ini masih banyak sekali guru PAI yang belum mempunyai kompetensi maupun kesejahteraan yang memadai. Oleh karena itu, adanya kebijakan sertifikasi guru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru PAI yang ada di Indonesia. Oke, kemudian yang kedua pembahasan kita adalah tentang metode. Nah, jadi metode yang kami pakai yaitu kajian kepustakaan atau library research yang berupa literatur review. Nah, pada penelitian kami menggunakan analisis deskriptif dalam menganalisis data. Nah, kemudian data yang kami gunakan yaitu bersifat kualitatif, dan dalam penelitian ini kami menggunakan alat bantu yang bernama Prisma sehingga penyusunannya lebih sistematis. Nah, jadi teman-teman sekalian, kami sebelum mereview atau ingin mengkritisi terkait permasalahan sertifikasi guru PAI ini. Nah, jadi kami mencari dahulu terkait artikel-artikel yang berkaitan dengan sertifikasi guru PAI. Nah, setelah kami telusuri, kami mendapatkan 78 literatur yang teridentifikasi. Nah, dalam hal ini kami memfilter dari 78 literatur tadi. Di sini kami menggunakan yang namanya inclusion kriteria, yaitu kriteria-kriteria yang kami masukkan.
Dan di sini kami juga menggunakan yang namanya exclusion kriteria atau kriteria yang kami keluarkan. Nah, jadi dari 78 literatur tadi nanti akan kita filter. Nah, adapun untuk inclusion kriteria atau kriteria yang kami masukkan itu ada 3. Yang pertama, literatur harus berisi atau berkaitan tentang sertifikasi guru pendidikan agama Islam. Kemudian kriteria yang kedua, literatur tentang SGPAI yang diterima harus seputar penerapan kebijakan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Kemudian poin yang ketiga yaitu literatur harus bersifat analisis kebijakan atau studi lapangan. Nah, jadi itu inclusion kriteria yang kami terapkan dalam literatur review ini. Kemudian exclusion kriterianya ada 3 juga. Yang pertama yaitu studi di luar tahun 2020 sampai 2024. Kemudian yang kedua, teks literatur tidak lengkap. Yang ketiga, literatur berupa laporan, buku atau review. Nah, jadi di sini kami setelah tadi mendapatkan 78 literatur yang teridentifikasi, nah, kami menyaring dengan inclusion kriteria. Setelah kami saring, ternyata literatur yang lolos penyaringan itu hanya 9, sehingga sisanya yaitu 69 literatur kami keluarkan. Jadi seperti itu. Kemudian menuju ke pembahasan yang ketiga yaitu terkait diskusi. Nah, dalam diskusi ini kami terdapat 4 pembahasan, yaitu yang pertama tentang pengertian sertifikasi guru, kemudian yang kedua ada kebijakan sertifikasi guru, yang ketiga ada proses sertifikasi guru, dan yang keempat nanti ada implementasi. Menuju pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian sertifikasi guru. Apa sih sertifikasi guru itu? Nah, jadi sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun peraturan. Kemudian pembahasan yang kedua tentang kebijakan sertifikasi guru. Terkait sertifikasi guru ini sudah ada kebijakan yang mengaturnya. Di antaranya yaitu UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ada juga Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI nomor 54 tahun 2002 tentang sertifikat pendidik bagi guru. Nah, jadi itu kebijakan-kebijakan yang mengatur terkait sertifikasi guru. Yang menuju pembahasan yang ketiga yaitu tentang proses sertifikasi guru. Nah, jadi dalam proses sertifikasi guru itu ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama yaitu ada pendaftaran, yang kedua ada seleksi, yang ketiga ada pengumuman hasil seleksi, yang keempat ada pelatihan dan uji kompetensi, dan yang kelima adalah penilaian. Jadi itulah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh guru jika ingin mendapatkan sertifikasi guru. Menuju pembahasan yang keempat yaitu implementasi. Dalam hal ini kami membagi sebanyak 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu keterlaksanaan kebijakan sertifikasi, yang kedua kesejahteraan guru PAI, dan yang ketiga adalah peningkatan kualitas guru PAI. Menuju yang pertama yaitu terkait keterlaksanaan kebijakan sertifikasi. Setelah kami melakukan literatur review, kami menemukan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru PAI itu sudah cukup baik. Misalnya adalah pengimplementasian program sertifikasi guru PAI di Kota Palembang, terbilang tepat sasaran dan sesuai dengan standar kebijakan. Namun
di sisi lain terdapat faktor yang menghambat proses pengimplementasiannya. Di antaranya adalah lingkungan kerja yang kurang kondusif sehingga mengakibatkan tidak semua guru PAI mencapai target 24 jam mengajar dalam satu pekan. Padahal itu merupakan satu syarat untuk mengajukan sertifikasi guru. Selain itu, kurangnya dana untuk kegiatan PPG atau pelatihan profesi guru yang menjadi salah satu syarat sertifikasi guru PAI. Dari keresahan guru yang sudah tersertifikasi terkait dengan keterlambatan pencairan tunjangan, sehingga berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2023 hanya sebanyak 394 guru PAI yang sudah tersertifikasi dari total keseluruhan 1.533 guru PAI. Kemudian subbahasan yang kedua terkait kesejahteraan guru PAI. Nah, setelah kami melakukan literatur review, kami menemukan bahwasannya dalam penelitian dari Siti Rohmah Kurniasih dan Ahiris Hermawan menunjukkan bahwa tunjangan profesi yang diatur oleh Permenak nomor 43 tahun 2014 memberikan peningkatan kesejahteraan bagi guru PAI. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada guru PAI jenjang ST Kecamatan Dayakolot Kabupaten Bandung, setelah menerima tunjangan profesi, kesejahteraan guru PAI meningkat sebesar 17,18%. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang positif bagi seorang guru. Dengan terpenuhinya kesejahteraan guru, maka dapat membuat guru menjadi lebih fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan juga pembelajarannya. Namun tidak dapat dipungkiri, masih juga terdapat kendala dalam implementasian sistem tunjangan ini, seperti banyaknya guru PAI yang belum terdaftar di Siaga dan sedikitnya kuota pendidikan profesi guru atau PPG yang tersedia. Nah, untuk mengatasi masalah ini diperlukan koordinasi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan pengawas pendidikan untuk memastikan semua guru PAI terdaftar dan dapat mengikuti program sertifikasi. Yang ketiga terkait peningkatan kualitas guru PAI. Berdasarkan literatur review yang kami lakukan, implementasi kebijakan sertifikasi guru memberikan dampak yang cukup baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Fidan Tahalu dan kawan-kawan di SD Sekelurahan Mogolaing menunjukkan bahwa dengan adanya sertifikasi guru dapat membuat guru lebih bertanggung jawab dan juga lebih profesional. Guru yang belum mendapatkan sertifikasi guru yang belum mendapatkan sertifikasi pun menjadi lebih giat untuk mendapatkan sertifikasi pendidik. Nah, namun meski demikian, implementasian kebijakan tersebut tidaklah selalu berhasil dalam memberikan dampak positif yang besar. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Nafsan dan kawan-kawan. Nah, di situ menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi guru belum memberikan dampak yang signifikan, terutama di beberapa tempat yang dianggap hasilnya kurang memuaskan. Hal ini dikarenakan terjadi banyak kendala, diantaranya adalah akses pelatihan yang sulit, terutama di daerah-daerah terpencil. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir yaitu terkait kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa program sertifikasi guru PAI itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya program tersebut dapat membuat guru itu lebih bertanggung jawab dan juga lebih profesional. Nah, agar kebijakan sertifikasi guru ini berjalan dengan baik, maka perlu adanya koordinasi dari Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan juga pihak-pihak yang berwenang lainnya, agar kualitas pendidikan di Indonesia itu semakin lebih baik dan lebih optimal.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.